Raka, seorang mahasiswa semester akhir, pulang ke rumah warisan kakaknya yang baru saja meninggal. Ia berniat tinggal beberapa bulan di sana untuk menghemat biaya hidup. Tapi malam pertamanya di rumah itu, ia mulai menerima telepon aneh bukan dari ponsel, tapi dari telepon rumah tua yang tidak tersambung ke jaringan manapun. Panggilan itu datang dari lantai 2, padahal lantai 2 rumah itu sudah disegel sejak 20 tahun lalu. Raka pun tiba dan turun dari mobil tepat di depan rumah kakeknya. Lalu ia berkata, "Mereka bilang rumah ini angker, tapi aku cuma lihat kenangan. Ini rumah kakekku, satu-satunya keluargaku yang tersisa." Raka membuka pintu, debu mengepul. Ia masuk sambil menyalakan lampu. Listrik menyala redup. Berkelip sesaat, ia mengangkat kardus barang dan melihat ke tangga lantai 2 tertutup palang kayu dan papan bertuliskan, "Dilarang naik." Raka pun berkata, "Kenapa tangga ke lantai 2 dipalang dengan papan bertuliskan, 'Dilarang naik'?" Setelah selesai membersihkan semuanya, Raka pun tertidur pulas di sofa ruang tamu. Tak terasa waktu malam pun tiba, hingga waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba, telepon berdering keras tidak karuan. Raka terbangun kaget. Ia bingung menatap telepon. Raka pun berkata, "Apa-apaan ini? Ini telepon rumah, kan gak aktif?" Ia angkat gagang perlahan. Suara di telepon pelan, serak, Tolong aku dikurung di lantai 2. Raka terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Siapa ini?" Suara menjawab berubah lebih lirih, "Kamu harus buka pintunya sebelum dia bangun." Tiba-tiba telepon mati. Raka pun tertegun kaget berdiri, wajahnya pucat. Setelah kejadian dini hari tadi, Raka tidak bisa melanjutkan tidurnya karena takut terjadi sesuatu, sampai pagi pun tiba. Karena penasaran, Raka pun mencari tahu tentang kejadian semalam, dan ia menelpon ibunya untuk menanyakannya. Ibu menjawab, "Lantai 2, jangan pernah kamu naik ke sana. Dulu ada kejadian yang gak pernah bisa dijelaskan." Raka penasaran, "Kejadian apa?" "Ibu, siapa yang tinggal di atas sana dulu?" Ibu menjawab bergetar, lalu memutus sambungan. "Jangan sentuh lantai 2, Ra. Tolong. Kalau kamu sayang nyawamu." Telepon putus. Raka panik, lalu tiba-tiba bunyi ketukan keras dari atas. Karena panik dan ketakutan, Raka pun lari ke atas sofa dan bersembunyi di bawah selimut. Gak lama Raka pun ketiduran, saking capeknya akan situasinya sekarang. Waktu malam pun tiba dan Raka sudah terbangun dengan wajah panik karena takut terjadi sesuatu di saat tadi ia ketiduran. Tak lama, Raka duduk di bawah tangga, menatap palang kayu. Ia pegang palu dan paku. Dengan terpaksa ia memberanikan diri untuk membuka palang kayu itu. Saat palu diketuk ke kayu pertama, tiba-tiba lampu padam. Telepon berdering lagi. Raka menoleh dengan mata membelalak. Suara telepon cepat, mendesak, dengan suara perempuan yang sama. "Kamu terlambat, sekarang dia tahu kamu di sini." Lalu suara berubah menjadi tawa kecil, cekikikan mirip anak kecil. Kemudian, suara erangan binatang, campuran manusia dan hewan. Raka pun panik ketakutan dan memilih untuk tidak melanjutkan. Ia lari ke sofa dan bersembunyi kembali di bawah selimutnya. Saking takutnya ia tidak berani untuk tidur dan memilih terjaga semalaman sampai pagi pun tiba. Karena penasaran dengan telepon semalam, Raka pun memeriksa telepon tersebut. Betapa kagetnya Raka saat melihat telepon tersebut ternyata tidak tersambung kemana-mana. Bahkan kabelnya sudah dipotong dan bagian belakangnya berkarat. Namun,
Dari gagangnya masih mengalir sedikit darah segar. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai 2? Dan siapa yang bicara pada Raka? Lewat telepon mati? Bagi yang penasaran, like and subscribe biar tahu episode ke-2-nya.